To Be Hero X episode 8. Episode kali ini diawali dengan kejadian kecelakaan jatuhnya pesawat di pagi hari. Pihak Asosiasi Pahlawan langsung membentuk tim investigasi. Investigasi ini bisa dikatakan sangat rahasia sampai tidak boleh ada media yang mendekati lokasi kejadian. Tetapi ada seorang jurnalis yang berhasil menyelinap menyamar menjadi tim investigasi. Ia pun memotret tempat kejadian dan bertanya-tanya. Saat dia mengobservasi sekelilingnya, dia mendengar dan menemukan anak kecil yang selamat. Kita langsung pindah ke panti asuhan. Akhirnya si jurnalis bernama Liu Zhen ini menitipkan anak tadi ke panti asuhan. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan tragedi kecelakaan pesawat itu. Dia tidak ingin melibatkan anak kecil yang ditemukannya itu. Jadi dia diam-diam menitipkan anak itu ke panti asuhan. Kemudian Liu Zhen melaporkan hasil investigasi kepada bosnya. Tetapi dia malah memberikan informasi tentang sistem kepahlawanan. Liu Zhen kecewa karena pada tragedi pesawat itu tidak ada pahlawan yang menyelamatkan. Nah, Liu Zhen ini adalah jurnalis yang idealis, sehingga dia ingin memberitakan fakta itu. Bahwa pahlawan tidak ada yang menyelamatkan kecelakaan pesawat, tapi dia malah berdebat dengan bosnya, apakah memberitakan fakta itu akan membawa dunia lebih baik? Tapi dalam hati Liu Zhen ini masih ada yang mengganjal. Masyarakat percaya kepada para pahlawan, tetapi pada faktanya mereka hanya diabaikan ketika ada kejadian kecelakaan ini. Tapi bosnya tetap meyakinkan bahwa itu memang kejadian murni kecelakaan. Akhirnya bosnya memutuskan Liu Zhen akan dipindah tugaskan ke bagian kuliner. Tetapi Liu Zhen mending memilih mengundurkan diri. Di luar kantor media, Liu Zhen mendengarkan ada keributan seorang jurnalis juga yang ingin memberitakan tentang fakta tragedi kecelakaan pesawat itu. Jurnalis itu menyatakan kejadian tragedi kecelakaan itu disebabkan konflik antar pahlawan. Nah, di sini mereka membahas tentang ketakutan dan laboratorium Aether. Akhirnya mereka pun pindah tempat untuk membahasnya. Liu Zhen, kita kembali lagi ke panti asuhan. Di sini anak yang ditemukan tadi sudah mulai menunjukkan bakatnya. Anak ini bisa menebak 10 kali dengan benar permen yang disembunyikan oleh bibi pengasuh. Dengan kejadian itu Liu Zhen memberikan nama anak itu Qian, yang berarti warna keberuntungan. Di momen lain ada kejadian anak di panti asuhan mendapatkan kartu mainan bernilai SSR. Dia ternyata meminta bantuan kepada Qian untuk memilih kartu saat membelinya. Akhirnya anak-anak lain pun berebut ingin meminta bantuan kepada Qian. Kejadian rebutan Qian tersebut diselamatkan oleh bibi pengasuh. Tahu-taunya bibi pengasuh pun memanfaatkan kemampuan Qian untuk memilih tempat yang berharga di peta. Dan ternyata kejadian itu benar-benar memberikan keberuntungan kepada bibi pengasuh. Karena bibi pengasuh menceritakan kepada teman-temannya, akhirnya kakak pengasuh pun meminta bantuan Qian untuk memilihkan jodohnya. Dan hasilnya si kakak pengasuh itu mendapatkan jodoh pria yang kaya raya. Disinilah mulai Qian dieksploitasi untuk membantu menentukan keberuntungan orang lain. Suatu hari bibi Zhao si pengasuh ketahuan oleh kepala panti asuhan karena telah memanfaatkan Qian. Kepala panti asuhan pun tak terima atas kejadian tersebut. Kepala panti asuhan mulai mengasuh Qian secara langsung agar tidak dimanfaatkan orang lain. Ternyata kepala panti asuhan menjadikan Qian anak suci di suatu tempat peribadatan. Dengan ini tempat itu bisa membantu orang lain dengan jimat-jimat yang dihasilkan Qian. Dengan berdalih bahwa dengan cara itu karunia Qian bisa membantu orang lain memiliki harapan. Seorang anak tetaplah seorang anak. Ketika melihat anak-anak lain bermain, tetapi semua orang menghormati Qian sebagai anak suci, Qian pun serasa ingin bermain seperti halnya anak-anak biasa. Tetapi Qian tidak bisa bermain dengan anak-anak lain karena status sebagai anak suci. Qian pun mulai merasa kesepian. Ketika Qian berjalan di sebuah lorong, dia mendengarkan suara pidato dari sebuah radio. Ternyata ada seorang anak laki-laki sedang mendengarkan pidato kepahlawanan di radio. Akhirnya mereka mendengarkan pidato yang berisi gagasan tentang kepahlawanan dari kakak-kakak di radio.
Ternyata suara kakak di radio itu adalah putri dari Liu Zheng, sang jurnalis idealis. Kakak itu menyampaikan pidato kelulusannya sekalian mempromosikan bahwa dia bisa jadi seorang pahlawan. Kemudian bapak dan anak itu melihat berita tentang konflik pahlawan dan akan diranking ulang sistem kepahlawanan. Kembali ke panti asuhan, akhirnya Qian berkenalan dengan anak laki-laki tadi. Anak laki-laki itu mengenalkan dirinya kepada Qian sebagai anak malapetaka. Di sisi lain, pada saat penerimaan anak laki-laki itu terjadi perdebatan antara bibi pengasuh dan kepala panti asuhan. Ia mengkhawatirkan kedatangan anak malapetaka itu akan menjadikan kesialan bagi panti asuhannya. Tetapi dengan prinsip yang kuat, kepala panti asuhan tetap menerima anak itu. Seiring waktu berjalan, Qian bersama anak malapetaka semakin akrab. Mereka bermain ular tanggal bersama. Tetapi akhirnya Qian yang selalu menang karena memiliki kekuatan keberuntungan. Kemudian mereka membahas nilai kepahlawanan masing-masing, di mana Qian memiliki banyak digit karena dikenal sebagai gadis suci pembawa karunia. Sedangkan anak malapetaka itu pun memiliki nilai pahlawan namun sedikit. Meski seperti itu, dia optimis kelak ketika nanti dewasa dia ingin menjadi pahlawan. Qian pun merasakan hal yang sama dengan dirinya, tetapi kali ini dia mencurahkan sisi lain. Kenapa harus aku yang jadi pahlawan? Qian tak ingin menjadi pahlawan, dia hanya ingin memiliki teman bermain. Menginginkan menjadi dirinya sendiri. Mengingat dia ini sebagai gadis suci, kepala panti asuhan menerapkan berbagai aturan dan mengharapkan banyak hal kepada dirinya. Tetapi Qian hanya ingin menjadi manusia biasa. Akhirnya si anak malapetaka itu mengajak Qian melakukan sesuatu. Dia memberikan sebuah kelereng kepada Qian untuk melepaskan kutukan nasib keberuntungan. Nah, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Disinilah baru kualitas anime Epic to be Hero X ini menunjukkan dirinya. Waktu kita sedikit berjalan ke 6 tahun kemudian. Saat itu Qian telah membuat lagu baru. Dia datang terlambat ke tempat peribadatan. Persiapan Qian akan menyanyi pun dimulai. Si anak malapetaka pun siap-siap untuk memberikan kejutan kepada semua orang yang hadir. Dan akhirnya mereka pun dengan epik bernyanyi bersama. Pokoknya kalian harus menontonnya secara langsung. Saya sampai terharu melihatnya. Setelah mereka bernyanyi, suasana di rumah peribadatan pun menjadi canggung. Mereka dikejar oleh para petugas, mereka dengan seru melarikan diri bersama. Sambil bernostalgia pada saat momen kelereng yang diberikan kepada Qian waktu lalu, ternyata kelereng itu digunakan untuk melempar sebuah tombol darurat kebakaran, yang menyebabkan alat pemadam kebakaran otomatis menyala, sehingga tercipta momen seperti hujan. Nah, disinilah momen Qian merasa seperti memiliki teman. Dan di saat mereka akan berhasil kabur, ternyata kepala panti asuhan menutup pintu keluar dengan kekuatannya. Kepala panti asuhan memiliki impian menjadi pahlawan, tetapi dengan cara memanfaatkan kekuatan Qian. Dan disinilah ending episode 8 To Be Hero X. Di sini menjadi pembahasan kontra sosial tentang memanfaatkan anak kecil dan eksploitasi anak kecil. Menurut kalian bagaimana seharusnya anak kecil seperti Qian diperlakukan? Atau bagaimana kita memberikan pengasuhan kepada anak yang berbakat agar potensinya maksimal? Disinilah autokritik tentang realitas kehidupan anak-anak yang memiliki bakat.